Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berada di Bos Kupi. Bos Kupi bersama dengan Abu Nagan. Baru saja Abu Nagan menyerahkan bukti pelaporan keterangan-keterangan yang dilakukan oleh KIP ataupun persoalan-persoalan menyangkut dengan pengabaian atau pengangkangan terhadap undang-undang yang dilaporkan oleh masyarakat sipil, termasuk salah satu pelapor adalah Abu Nagan sendiri. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang 10 menit ke depan bersama dengan Abu Nagan. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam Sehat Abu ya? Alhamdulillah sehat Bang Jufri. Ya. Tadi ada pelaporan Pak, ya kan? Pelaporan ke penyerahan Barang bukti. Nah, bagaimana sambutan dari Panwas sendiri? Oke, alhamdulillah Bang Jufri, pada hari ini kami telah menyerahkan beberapa barang bukti yang diminta oleh para pihak Panwasli setelah kita melakukan pelaporan terhadap pengangkangan undang-undang oleh KIP. Dan hari ini kita telah menyerahkan beberapa barang bukti yang dituntut oleh Panwasli sendiri. So oleh karena sebab sedemikian, kita dari elemen anak bangsa pada hari ini kita telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Dan apa aja bukti yang diserahkan, Pak? Adapun barang bukti yang kita serahkan ada beberapa lah, Pak. Yang pertama kita tahu sendiri yang bahwasanya KIP Aceh itu telah mengangkangi undang-undang. Yang pertama undang-undang UU-PA tentang pedoman teknis. Ini barang bukti ini kita telah serahkan kepada Panwasli. Selepas itu keputusan KIP tentang tahapan. Selepas itu pedoman teknis tentang pencalonan. Serupa pada saat dulu kan ada yang bahwasanya diterapkan tentang silon terhadap calon persorangan, dan hal itu juga kita gugat kepada Panwasli. Selepas itu berita acara verifikasi permohonan. Selepas itu daftar alat bukti, kronologi kejadian, penjelasan tentang tidak adanya penambahan waktu ataupun penyimpangan SK KIP tentang syarat minimal, penyerahan syarat dukungan 1, permohonan penyelesaian sengketa, Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016. Selepas itu ada juga salinan SK 32 tahun 2024 tentang penetapan 1, SK 32 tahun 2024 tentang penetapan, tanda terima dokumen, terjemahan MOU Helsinki. Ini pasal-pasal yang kita gugat KIP kepada Panwasli Aceh. Selepas itu ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. Selepas itu ada berita acara penelitian persyaratan, berita acara klarifikasi persyaratan, dan ada juga surat penetapan pasangan, lampiran keputusan perubahan perundang-undangan. Dan hal-hal sedemikian, apapun hari ini yang diminta oleh para pihak Panwasli, kami elemen anak bangsa telah menyiapkan semua barang bukti. Dan adapun untuk tindak lanjut, kita akan menunggu pihak Panwasli untuk menghubungi kita kembali. Begitu. Artinya penilaian lengkap atau tidak lengkapnya setelah kita serahkan nanti akan dihubungi kembali oleh mereka ya. Dalam jangka waktu berapa nanti akan dihubungi? Begini menurut pemikiran kami ataupun menurut kemauan kami elemen anak bangsa pada hari ini, kami akan menunggu dalam masa 7 hari kerja. Dalam masa 7 hari kerja ini pihak Panwasli tidak menggubris ataupun secara kasar kita bilang permohonan kita ini ditong sampahkan. Maka kami daripada elemen anak bangsa pada hari ini kami akan mendatangi Panwasli untuk menuntut Panwasli. Jika perlu kita akan seret Panwasli ini ke DKPP. Oh, ada rencana seperti itu ya? Insya Allah. Apabila tidak digubris. Oh gitu. Nah artinya juga kalau seandainya ini juga diterima oleh Panwasli, kemudian melahirkan rekomendasi dari Panwasli, artinya juga Panwasli juga tidak bisa berbuat apa-apa kan? Iya. Melahirkan rekomendasi, dan rekomendasi ini akan ditindaklanjutan ke DKPP. DKPP itu.
Seperti itu kan? Apapun keputusan Panwasli pada hari ini, kami daripada elemen anak bangsa, kami telah merencanakan apapun keputusan. Baik pun itu diterima sebahagian, ataupun diterima semuanya, ataupun ditolak semuanya, ataupun ditolak sebahagian. Kami elemen anak bangsa pada hari ini, kami telah menyiapkan apapun keputusan daripada Panwasli hari ini, kami akan menindaklanjuti kepada DKPP. Oh, seperti itu. Jadi ada lanjutannya ya? Ada lanjutannya. Nah, dari situasi tadi, Bang, apakah mereka terima dengan baik tadi atau bagaimana? Menurut pengalaman? Kebetulan sekali pada hari ini ketika kami menyerahkan barang-barang bukti, pimpinan daripada Panwasli itu sudah pergi ke Sabang. Oh, tidak berada di tempat. Tapi alhamdulillah para staf mereka melayani kami dengan baik untuk menerimakan barang-barang bukti. Maka hal tersebut akan dikoordinasikan langsung ataupun diserahkan langsung oleh para staf Panwasli itu kepada pimpinan mereka. Oh gitu. Maka oleh hal sedemikian tadi dalam penyerahan itu kami telah mendokumentasikan penyerahan kami barang-barang bukti apa yang telah kami serahkan. Karena kami cuma dibagi waktu dalam masa 2 kali 24 jam. Ya, untuk menyerahkan. Kalau hari ini terakhir ya? Hari ini adalah hari terakhir penyerahan barang bukti sampai pukul 6. Pukul 6 nanti. Kalau tidak diterima hari ini berarti dianggap gugur. Dianggap gugur. Oh, seperti itu. Tetapi dengan ujuk-ujuk hal sedemikian rupa ini, apakah mereka itu mau berdalih karena untuk menolak laporan kita itu pimpinan mereka tidak ada, kita belum tahu lagi. Kalau misalnya mereka itu adalah para pihak Panwasli itu mempunyai itikat baik, justru harapan anak bangsa akan dipenuhi. Insya Allah. Begitu. Nah, saya ingin, lah, masalah laporan kita dengar tadi. Mungkin sudah diterima, akan ditindaklanjuti dua hari atau 3 hari kemudian untuk dihubungi, kan gitu. Betul. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Abu menyangkut dengan seharusnya apa yang sudah dilakukan oleh KIP yang menurut pelaporan dari warga sipil termasuk Abu sendiri bahwa seharusnya itu kan kewenangan dari Panwasli sendiri, ya kan? Kewenangan dari Panwasli sendiri untuk menindaklanjuti. Tidak mesti harus ada laporan dari masyarakat. Bagaimana tanggapan Abang hal itu? Begini, kalau kami melihat Panwasli pada hari ini, mereka itu pasif. Mereka itu seakan-akan menutupi ataupun tutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran. Karena justru hal sedemikian ini, padahal ini kan kalau istilah dalam pidana ini adalah delik umum, Pak. Tertangkap tangan istilahnya. Kalau kita bilang secara kasarnya, ini kan sudah tertangkap tangan. Mengangkangi undang-undang. Seharusnya Panwas sudah tahu dong. Sudah bergerak mereka jauh-jauh hari sebelum ada pelaporan kita ini, mereka sudah bergerak yang sebetulnya. Nah, ribut-ribut dilaporkan sekarang gimana reaksi mereka? Kita akan melihat ke depan ini bagaimana. Iya kan? Tindak lanjut mereka ini, taring mereka ini gimana? Ya. Kita akan melihat. Sebetulnya hal ini kan sederhana. Daripada tahap awal sebelum terbentuknya Panwasli, waktu ataupun masa pencalonan independen sudah ditutup. Ini kan melanggar ini. Artinya KIP pada dulu itu artinya dulu sebelum lengkap Panwaslinya, tapi KIP udah menutup. Ini kan ada itikat tidak baik daripada pihak KIP untuk menjegal calon tertentu. Ini oleh hal sebab sedemikian kenapa Panwasli tidak bergerak, harus menunggu dulu laporan dari masyarakat. Berarti mereka itu pasif. Mereka itu tidak aktif terhadap pelanggaran-pelanggaran untuk ditindaklanjuti begitu. Itu pandangan kami. Oke ya Bu. Karena waktu juga terbatas, mungkin lain kali nanti kita akan berbincang-bincang akan lebih luas lagi menyangkut dengan hal ini. Ini terima kasih banyak Abu atas waktunya, dan kami juga merasa sangat tersanjung hari ini menerima kami untuk duduk ngobrol santai di sini, dan harapan kita semua bahwa apa yang Abu perjuangkan
bisa membuahkan hasil dan akan ada sebuah perubahan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga meminta melalui podcast ini, Bang Jufri sangat luar biasa. Kami meminta kepada anak bangsa pada hari ini, ayo kita bersatu padu, kita akan menindak siapapun yang melanggar di Aceh. Oke. Ini kami minta. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini hilang lagi enggak ya?